beri kalengku aule sok nari sarang merasakan sakitnya dikhianati. Aku tak ingin menyakiti dirinya, dan kini kembalilah kepadanya. Aku hanya seorang wanita biasa yang pernah merasakan sakitnya dikhianati. Aku tak ingin menyakiti dirinya, dan kini kembalilah kepadanya.
Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya. Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS. Yah, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa? Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Aku boleh nyoblos juga nggak? Jangan ya, Dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan. Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh? Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, saya Richard Ferdinand hadir kembali di Ruang Dengar di Alom Minggu tanggal 24 November 2024 dan sudah bersama narasumberku. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Abang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi untuk semua pemirsa, pendengar RRI dan seluruh masyarakat Indonesia yang mendengar siaran ini. Oke, luar biasa perjalanan abang ya. Macet? Alhamdulillah hari Ahad ini atau Minggu enggak. Tidak ada macet ya, Ya. aman terkendali. Dimudahkan semua. Dimudahkan, amin. Hujan juga nggak ngaruh. Iya, nah sahabat budaya pagi hari ini sangat istimewa sekali ya narasumber kami. Beliau ini bisa dikatakan adalah paket lengkap sebenarnya. Abang, Ya. ini sebelum akhirnya memutuskan untuk punya usaha seperti ini, boleh cerita dari awal dulu kisah inspirasinya, Ya. Tabe. Kepada seluruh pemirsa RRI khususnya, alhamdulillah ini saya hadir lagi kembali dalam memang untuk membagi inspirasi. Sebelumnya kan saya pernah ke sini tuh Bang Ferdi bahwa tentang khusus minyak Sumbawa Anoa, cap Anoa menjadi minyak Anoa. Secara singkatnya ini adalah hasil dari rintisan orang tua saya dulu. Namanya minyak Sumbawa cap Anoa. Iya, minyak Sumbawa cap Anoa. Terus itu saya memang dari kecil, sejak bangku SD kelas 6 ya, sering mengolah di bawah ayah itu meramu, mencari bahan-bahan minyak Anoa ini di Parepare awalnya. Ke atas gunung cari-cari. Usia berapa abang waktu itu? Menginjak SMP, tapi sebenarnya dari SD kelas 6 sebelum ayah saya ke Parepare pindah produksi di sana di Makassar. Ya. Jadi dari usia seperti itu sudah naik-naik gunung ya? Sering diajak meramu, cari-cari rempah, kayak apa namanya daun sawi langit, kayak itu, benalu dan lain-lain. Nah, kemudian akhirnya setelah akhirnya jatuh cinta dengan mau tidak mau itu kan membentuk. Makanya hobi atau hasrat itu memang terbentuk harus dari kecil. Nah, kemudian sempat pindah-pindah enggak abang? Maksudnya dari Makassar, dari Parepare dulu ke Makassar atau kemana dulu? Ya setelah tamat SMA baru saya langsung sempat langsung ke Jakarta untuk kuliah. Kuliah itu juga 3 kampus ya. Wah ini istimewa ini. Grup pertama itu di grup studi pelatihan pelayaran. Itu tidak sampai juga. Terus saya masuk Universitas Kertanegara. Cawang, ambil sastra Jepang. Tapi tidak tidak lanjut. Itu tahun 2000, pasca reformasi 98. Nah, habis itu saya ambil Bina Sarana Informatika jurusan periklanan di BSI Salemba. Itu pun tidak jadi juga. Saya pulang memutuskan untuk melanjutkan usaha orang tua. Jadi sebenarnya yang dicari sebenarnya oleh abang pada saat itu apa? Iya, orang bilang kayaknya jati diri tapi ya. Allah berkehendak akhirnya memang karena terbentuk dari kecil. Kenapa saya tidak teruskan minyak Anoa? Tapi sebelum itu kan saya kembali jadi jurnalis dulu. Sempat jadi jurnalis juga? Iya, jurnalis. Waduh. Sekitar 8 tahun lah, 9 tahun. 9 tahun. Itu tapi jurnalis online ya. Saya membuat sendiri media itu Kabar Toraja, habis itu kabar Makassar.com. Sempat ke Toraja juga waktu itu? Saya di Toraja 10 tahun, lama. Di Rantepao. Ipar saya Kadarullah itu orang Toraja, beliau orang Angin-Angin dan kakak saya menikah dengan orang Angin-Angin itu Toraja. Jadi saya tinggal di kakak saya waktu itu. Berarti sebenarnya darahnya nih apa nih, campurannya apa nih? Makassar asli. Kalau orang tua ya lahir besar di Makassar, orang tua itu Kendari, Jawa, Manado. Waduh. Makanya. Sampai akhirnya tapi memang dari kecil memang abang sudah ini ya, maksudnya sudah maksudnya papa ya, maksudnya dari papa itu maksudnya sudah apa namanya mengajarkan bahwa apakah pada saat itu ketika abang dibawa sama orang tua sempat terpikirkan nanti seperti inilah hidup ya, nanti akan aku jalani ke depannya kerasnya atau bagaimana? Belum, nanti terbentuk itu ketika pulang dari Jakarta. Jadi jurnalis. Itu sempat kan bergabung dengan PBI
Toraja Utara, dan waktu di Makassar itu saya bergabung di AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Nah saat itu pula juga saya belajar agama. Saya belajar ya, bukan karena istri orang memang beragama Muslim, tidak, tapi saya belajar. Alhamdulillah itu dari berapa tahun itu, 7-8 tahun lah, 9 tahun lebih belajar. Akhirnya saya kembali pada Islam, masuk Islam. Gitu. Nah sampai hari ini hubungan saya dengan orang tua itu sangat bagus, malah tambah erat. Karena kami disuruh untuk apapun itu, dan penting bukan mengurus agama ya, itu nggak bisa kita urus, tetap wajib berdosa hukumnya kalau kita bahkan berkata kasar saja sama orang tua, itu berdosa. Itu yang saya diajarkan di Islam. Jadi ya alhamdulillah saya sama ibu saya malah makin bagus, walaupun beliau masih Nasrani Advent ya. Hubungan masih bagus ya? Masih bagus semua, sangat bagus. Ini sebenarnya miniatur Indonesia. Ya bisa. Nah, sahabat budaya, jangan lupa bahwa hari ini ya narasumber, aku panggilnya apa nih? Jeffrey saja. Abang Jeffrey, oke. Nah, sahabat budaya, hari ini Abang Jeffrey mau bagi-bagi, bagi-bagi berkah ya, gitu ya. Bagi-bagi berkah untuk 5 penelpon ya. Ada minyak ya. Ada, ini minyak abang ya? Nanti sebentar abang akan cerita. Nah nanti kalau ada 5 orang yang menelpon bergabung bersama kita di sini, menjawab pertanyaan, nanti masing-masing akan mendapat hadiahnya. Langsung dari Abang Jeffrey. Nah abang, ini hidayah dan tradisi. Kemudian juga berarti tradisi itu memang sudah terbentuk dari kecil, dari keluarga bang ya? Untuk tadi abang bilang maksudnya menghormati orang tua, dibentuk supaya maksudnya berkata-kata yang indah. Iya, sebenarnya secara formal kan kita sudah dapat dari agama masing-masing ya. Cuma kan memang setelah besar itu kan dipengaruhi lingkungan. Nah lingkungan ini kan yang faktornya sangat kuat. Bahkan disebutkan itu kalau kita ada suatu perumpamaan, kalau kita bergaul dengan penjual ikan pasti bau ikan. Mau jauh tidak pasti bau ikan. Bergaul dengan penjual parfum pasti bau wangi. Nah berteman dengan minyak anoa pasti bau minyak anoa. Kayak gitulah kira-kira. Jadi lingkungan yang mempengaruhi begitu. Nah kemudian akhirnya dengan pengalaman abang yang sudah begitu kaya ya, terus hadirnya juga bentukan dari orang tua, sehingga akhirnya memutuskan bahwa kayaknya aku harus kembali nih, kembali ke akarku, kembali ke semula, meneruskan usaha orang tua. Sejarahnya seperti apa? Itu tadi singkat saja setelah dari masa SMA di Parepare, SMP juga di Parepare, SMP Negeri 3, SMA Negeri PGRI 1, ke Jakarta kuliah. Itu kembali ke Makassar, itu jurnalis ya. Lama berkecimpung saya pikir, tapi sebelum 9 tahun lebih itu menulis semua itu jadi bagian lah kalau kan jurnalis ya. Itu bisa sampai, saya waktu itu bisa sampai 10 judul. Satu hari? Iya, satu hari. 10 judul, tapi dengan berbagai angle tentunya. Itu kan dilatih. Itu 10 judul, tapi saya pikir dari pagi sampai malam. Aduh, kalau hidup kan saat itu saya rasa ya, kalau begini terus bagaimana nih? Sekarang pulang jam 3, jam 4 subuh. Jadi yang namanya dulu itu panah-panah itu sudah nggak takut lagi, tapi sekarang malah jadi lebih. Artinya mau kejar berita, ada hunting news hunter benar kita. 10 judul loh. 10 judul itu ya mungkin bagi artinya saya punya media sendiri. Tapi ke teman-teman itu bagaimana menginspirasi teman-teman untuk menulis. Yang memang kita disuruh untuk pembawa kabar ya, berita yang kita. Nah, saya berpikir ini bagaimana kalau ke depan. Akhirnya ini kan saya dilatih, memang suka dari awal herbal ya. Saat itu orang tua sudah kena stroke kedua. Sudah nggak bisa jalan. Bapak atau ibu ini? Bapak. Bapak. Yang memang buat minyak perancik, penemu formula minyak Sumbawa Capanoa. Nah, saya datang, saya bilang, Pak, minta izin, namanya kita nih orang tua minta izin, saya teruskan minyaknya. Karena kan dari semua saudara saya, dari 9 bersaudara, tidak ada yang ingin begitu. Tapi ditolak.
Oh, pulang lagi kembali di Makassar tetap jurnalis lagi. 2 tahun kemudian saya datang lagi. Okay. Ditolak lagi. Ditolak. Sampai 4 kali ditolak. Sampai beliau itu kena serangan stroke yang keempat. Apa yang akhirnya maksudnya ditolak tuh karena mungkin ini belum siap atau berat perjalanan sebenarnya? Iya. Bukan, mungkin mungkin orang tua saya saat itu tidak mau memberikan minyak anoa karena saya tidak bisa berpikir ini ya. Bagi saya mungkin belum waktunya. Atau ada anaknya satu memang, kalau saudara saya itu bapak saya kan menikah 2 kali. Itu tapi tetap kan saudara kandung dari satu lain ibu. Hubungan tetap baik Abang ya? Sangat baik. Amin. Sampai sekarang. Nah, itu mau anaknya yang paling bungsu dari istri kedua. Tapi saya tetap teruskan kalau memang sampai saya itu sholat istihara. Dalam Islam itu kan ada namanya sholat sembahyang istihara yang meminta ketika ada dua hal. Saya bilang ya Allah, saya tetap di jurnalis atau di herbal. Nah itu selama tidak sampai 2 mingguan, 14 hari itu berat di herbal. Berat sekali di herbal. Ya sudah, dapat begitu saya teruskan. Saya bilang apakah kalau herbal ini membawa manfaat atau memang jalan hidup yang kau berikan. Nah herbal jadinya saya datang lagi yang keempat kali. Sudah beliau, karena saya lihat mungkin beliau itu sudah serangan stroke keempat ya. Beliau termasuk kuat, dia punya daya tahan. Terakhir itu tangannya mensimbolkan ya sudah. Akhirnya ibu tiri saya itu saya minta untuk kembali belajar. Saya sewa di Parepare ya. Kan basisnya di Parepare ini. Saya kontrak rumah 1 minggu, 1 pekan untuk khusus belajar lagi. Jadi 1 pekan itu orang tua saya yang ajar langsung. Campuran-campurannya. Contoh Pak, biji pala dulu yang dimasukkan kah, atau daun jambu, biji pinang, kan ada 14 bahan ini. Jadi kalau minyak itu mau makan minum apapun, tidak usah jauh-jauh, cek saja komposisi. Karena komposisi yang menentukan isi. Gitu. Nah itu saya diajarkan, belajar. Memang kan sebelumnya sudah belajar. Nah 1 pekan saya bawa semua itu bahan-bahan, belangap, kompor di Parepare demi dapat ilmunya ya langsung. Sampai 1 secuil pun itu sama. Jadi kalau orang cium minyak Sumbawa dulu sama ini, sama benar persisnya. Karena cara-cara memasukkannya di rempah itu diajar langsung. Berarti maksudnya saudara-saudara lain ini ya, maksudnya hatinya nggak ke sana ya? Ya, dan juga saya minta izin, minta izin sama saudara-saudara tetap dalam hati saya, kalau ini mau bagus, tidak ada masalah di depan, saya mau baik sama keluarga, jangan sampai sudah besar baru diklaim. Buat apa? Karena begitu benda mati begini jadi bertengkar kita. Orang semua bersaudara. Saya minta izin Kak, boleh nggak saya teruskan ini karena saya sudah belajar. Boleh semua. Sampai di adik-adik saya yang ibu kedua tidak ada yang mau. Jadi semua memberikan restu. Semua memberikan restu. Saya teruskan dengan hati yang gembira kan enak. Betul. Sampai saya mengurus, setelah itu saya mengurus CV-nya, dinkesnya dan izin edarnya. Saya urus semua legalitasnya CV supaya ini dia berjalan bagus. Ada cerita-cerita menarik ketika Abang harus memutuskan bahwa inilah hidupku di sini, aku bisa sampai mengurus hak paten apa segala macam itu, Abang? Ya itu tadi diusir 4 kali sama orang tua. Saya pikir itu harus memang karena hasrat ya. Saya pikir skill kita memang itu harus ada satu. Kedua, saya pikir juga minyak ini, dengan membuat minyak ini kan banyak manfaat. Kenapa saya ngotot minta sama orang tua, itu kan salah satu usaha. Kalau saya hanya diam saja menyerah 1 kali saat itu minta, tentu saya mungkin tidak bertemu dengan Bang Herdinan. Betul. Hasiat gini saya sudah menyerah sebenarnya. Saya bilang kalau sudah 5 kali ini ya sudahlah, ditolak begitu. Bahkan dimarahi sama orang tua. Namanya orang tua wajar ya. Wah gitu ya sudah. Saya bilang aduh kalau sudah 5 kali ya sudahlah, jadi wartawan saja sudah. Tapi ya berkekayaan ya. Gitu. Pas datang keempat kali beliau sudah
kasih kode, bilang sudah terserah. Gitu. Oke, dan akhirnya sebagai panjang tangan begitu abang ya? Iya. Ada pesan-pesan nggak? Maksudnya dari orang tua bahwa harus dijaga atau bagaimana supaya maksudnya ada titipan ini bisa menjadi berkah. Pesan dari orang tua itu dari ketika beliau kan sudah tidak bisa bicara ya, itu disampaikan melalui ibu saya, istri beliau, ibu kedua saya itu dia bilang, tapi dia bilangnya ke istri saya tidak langsung, bilang kalau bisa, kalau ini besar, tolong jangan lupa saudara-saudaranya, maksudnya dari pihak anaknya untuk diberikan haknya. Saya bilang iya wajib. Kami berdosa kalau sampai hari ini saya selalu mengajak saudara-saudara saya itu, ayo masuk bergabung, ambil sahamnya sini, ayo masuk bekerja sampai detik ini. Tetap saya jaga amanah itu. Waduh, luar biasa. Nah, sahabat budaya silakan yang mau bergabung nanti langsung dapat dapat minyak, limak ya. Oke. Minyak, ini minyak terbaru, batch terbaru, baru produksi. Baru produksi. Ini yang varian hangat. Varian hangat ini untuk susah tidur, orang yang sering duduk kayak abang, duduk di kantoran, pegal-pegal, terus untuk stres ringan dan insomnia yang susah tidur ya, tentu dengan pijat. Dia mengandung biji pala, kelebihannya ya, biji pala, jahe pala, minyak serai, minyak kayu putih, dan daun bidara. Daun bidara itu sidir dalam bahasa Arab. Kalau hikayat Eropa dia Spinus Christo leaves. Daun duri Yesus. Dia berduri. Ada zam-zamnya sedikit. Wah, berarti ini paket lengkap ini ya. Iya, sahabat boleh silakan. Wangi banget ini, wangi. Jadi dia juga bisa untuk aroma terapi. Baru buat 3-4 hari lalu, batch baru. Oke, diproduksi sendiri. Harganya ini sekitar 50-an. Tapi ya ini bisa dipakai untuk berdua kalau dia suami istri bisa 1 bulan lebih. Pakainya tiap hari ya, tapi karena ini kan jamu. Dioles di tempat yang sakit gitu abang ya? Ya, digosok, pijat. Dari di belakang telinga, tengkuk, ke belakang ini 2 pundak, sampai juga di telapak kaki dan jari-jari. Aku kan maksudnya orang bilang biasa kayak masuk angin gitu kan, agak di sini kan agak-agak ini. Cocok juga itu. Ini sahabat budaya silakan ya yang mau bergabung di 0811 400 9250 ini gratis loh, langsung dapat 5 penelpon hari ini langsung dikasih sama Abang Jeffrey ya. Mudah-mudahan dari Makassar ya. Nanti kita free, nanti bisa COD-nya dari yang dapat penerima hadiah ya. Berarti langsung di ini ya, maksudnya tinggal terima beres gitu ceritanya. Nah, abang, ini kan minyak seperti ini kan persaingan pasti udah ada abang ya. Nah, bagaimana maksudnya sosok abang Jeffrey ini melihat peta persaingan yang maksudnya ini ketat sekali gitu. Betul. Jadi itu yang saya bilang bahwa bisnis herbal itu harus berhasrat. Kalau tidak ada hasrat atau passion, itu jangan, pasti merugi. Banyak sekali, apalagi kan dengan sang legenda ya, kakak senior minyak tawon ya. Itu kan senior banget itu. Saya juga belajar tentang ketahanannya itu. Minyak pertama, minyak gosok balur pijat pertama di Indonesia itu dari Makassar sini. Maka kita harus berbangga. Dari Makassar. Badan POM sendiri waktu saya menghadiri pertemuan Sarasian Jamu diundang Badan POM Makassar di Baji Minasa itu memang sudah Makassar itu dia taruh logo minyak gosok Makassar, Papua minyak buah merah. Kayak gitu-gitu dari Badan POM. Jadi sudah ikon. Yang kalau kenapa minyak gosok itu ditaruh ikon oleh Badan POM, minyak gosok karena memang perintis minyak gosok di Indonesia ya dari Makassar, makanya kita harus berbangga. Waduh. Jadi pusatnya minyak gosok ini di Makassar sini banyak sekali. Kayak minyak beruang juga kan, termasuk minyak anoa. Belum teman-teman saya ada 5-6 orang itu dia tergabung di grup buat minyak Almaira, minyak dan minyak lain. Iya. Sambil menunggu line teleponnya 0811 400 9250 langsung dapat hadiah minyak ini gratis ya. Pokoknya langsung diterima, ongkos kirimnya nanti dari udah diatur ya. Pokoknya langsung diterima barangnya, nanti ongkos kirimnya nanti dari Abang Jeffrey. Nah, Abang,
Kenapa pakai nama ini? Harus pakai nama apa namanya? Minyak gosok cap Anoa ini. Karena Anoa itu mencirikan keindonesiaan dan tidak ada satupun di dunia yang sama. Iya. Hanya ada di Sulawesi. Nah ini kan produksinya Makassar, Sulawesi. Iya. Nah ini saya lagi buat desain baru. Desain baru nanti menggantikan ini. Lagi mau pengajuan Badan POM. Nanti di sini saya tulis Manggala Makassar. Manggala Makassar. Lebih spesifik lagi. Artinya apa tuh? Manggala itu Kelurahan Manggala. Oh iya, Antang. Ini oke. Makassar. Oh. Jadi betul-betul mencirikan bahwa Anoa itu dari Sulawesi. Iya. Minyak salah satu hewan herbalnya, langka ya. Minyak herbalnya dari Makassar. Makassar termasuk di provinsi Sulawesi Selatan. Makanya kami abadikan ini Kami abadikan hewan langka melalui merek brand. Oh iya. Jadi memang ada filosofinya. Oke. Filosofi ini. Sengaja memang. Oke. Nah, Abang maksudnya selaku maksudnya kita selaku masyarakat itu kan kalau minyak wangi ya berarti kita pakai. Ya berarti kita pakai. Oh, harumnya enak. Gitu loh. Seperti juga dengan minyak gosok gitu. Nah, sebagai yang memang sudah terjun langsung mencari bahan baku, meracik bahan baku, meracik bahan baku ini maksudnya Abang ada kesulitan tidak maksudnya untuk mengumpulkan mencari-cari bahan baku, mengumpulkan bahan baku ini? Iya betul, bahan baku jadi begini. Ini juga salah satu edukasi ya. Nah ini mumpung saya lagi didengar seluruh Indonesia melalui RRI, saya juga berterima kasih. Itu bahan baku memang harus terus ada. Makanya kalau bikin herbal itu atau jamu, herbal dan jamu sebenarnya agak berbeda ya. Oh, maksudnya gimana nih Abang? Jamu itu biasa identik dengan direbus, diolah dengan proses yang panjang. Herbal biasa dia bentuk diekstrak dalam bentuk kering, tablet, kaplet. Akar-akar. Yang dimasukkan dalam tablet atau kapletnya. Jadi lebih sederhana itu herbal. Sementara jamu itu lebih agak spesifik lagi karena harus kayak bikin wedang jahe kan dicacak-cacak dulu, dicuci, agak repot dia. Nah ini dia herbal gosok cairan luar, ya kan? Karena dia berbentuk ada kode jamu, berarti ini OT. Obat tradisional. Jadi kita masuk ke supermarket apapun, lihat suatu produk ada gambar jamu di sini, ini ada kode jamu, berarti dia ini obat tradisional. Bahannya tadi itu memang harus kita ambil gunakan bahan yang mudah didapat. Tidak harus susah. Jadi kalau ada herbal dia bilang bahannya dari sini harus 2 bulan 1 kali itu nggak bakalan mungkin. Karena bagaimana dia mau mempercepat pelayanan pada orang sementara herbalnya susah. Itu salah satu anjuran dari pemerintah bahwa buat herbal itu kenapa harus susah-susah. Buat herbal yang jamu atau bahan obat tradisional yang harus cepat didapat agar memenuhi permintaan pasar. Pelayanan kan tidak mungkin kita mau bisnis herbal tapi produksinya setengah tahun sekali. Bagaimana itu? Nggak masuk akal. Kayak gitu. Oke. Ini yang ada semua. Kayak tapi yang saya beli dari Jawa itu akar wangi. Akar narwastu. Ini memang tidak pernah ada. Dengar narwastu? Narwastu minyak itu akar wangi. Memang di sini tidak ada Abang. Ada tapi dalam bentuk akar wanginya ya. Itu ada tapi lebih cepat saya pesan dari Jawa, Indonesia. Dari juga. Jawa. Oke. Nah, itu kan yang Abang bilang tuh ini yang barusan aku dikasih lihatin sahabat budaya. Itu apa saja tuh? Itu apanya tuh? Ini komposisi. Komposisi. Bahan yang terkandung. Ada berapa bahan yang terkandung? Nah, kalau itu tadi saya bilang kalau masuk apa-apa itu cek kemasan, terus legalitas izin edar, sama kadaluarsa dan produsennya. Karena dengan komposisinya itu ya, ini cek itu itu komposisi, baru legalitas. Komposisi itu yang atau kemasan bisa itu yang kita dapat mengetahui apa bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Jadi dia mau bilang apapun dari ini tetap lihat komposisi. Nah, minyak Anoa ini dari Makassar ya, ini termasuk terbanyak komposisi. Coba cek saja di minyak-minyak yang lain, gitu. Dia banyak mengandung anti radang kayak jahe, pala, terus serai, terus bawang putih. Pakai itu kan anti radang semua. Lengkuas
Ada semua. Biji pala. Biji pala bikin enak tidur. Makanya kalau banyak yang pakai ini enak tidurnya. Dipijat. Oke. Wangi. Oke. Nah, apa namanya? Aku masih tertarik nih, masih penasaran. Berapa lama urus izin, urus apa segala macam itu? Ya sebenarnya saya tadi sempat sebar di teman-teman bahwa ada sedikit tips izin edar. Urus memang bagi siapapun yang mendengar untuk memanfaatkan tanaman obat. Kita kan kaya sekali secara kearifan lokal. Kearifan lokal kita punya banyak sekali tanaman obat. Di Indonesia itu baru sekitar berapa itu saya lupa. Dari ribuan hanya baru sekitar puluhan yang dimanfaatkan. Bayangkan. Indonesia ini kaya sekali. Nah, semakin banyaknya masyarakat yang membuat herbal kan ini saya pakai jahe. Bisa dibayangkan nih. Jahe kalau saya contohnya sampai 50.000 botol itu bisa bertonton. Baru jahe ya. Belum serai. Belum bawang putih. Itu saya belinya dari mana? Petani. Bayangkan. Jadi ini yang dinamakan siklus efek domino. Nah, kalau banyak orang yang memanfaatkan dan banyak kebeli, bisa makmur petani kita. Pasti. Orang sehat, petani makmur, distribusi juga pengiriman lancar. Nah, ini makanya kami ini disebut industri. Simbiosis mutualisme. Betul. Dia berefek domino. Abang juga pakai sebentar saya kasih. Enak tidur insya Allah. Wah, amin. Gitu maksud saya ya. Aduh, kayaknya penurut kita masih malu-malu ini. Ayo dong. Ada saya lihat. Oh, ada ya. Tapi di tempat. Aku kasih kode dulu dong. Siapa tahu ada yang bergabung bersama kita lewat Facebook, boleh. Kayaknya saya lihat. Iya, Om tolong dong, ada yang gabung lewat Facebook enggak? Coba dicek dulu. Bisa lihat line telepon juga, ini langsung dapat loh. Jadi ongkos kirim nggak usah khawatir, nanti Abang Jeffrey yang ini udah dipikirkan itu. Ada yang gabung nggak di di Facebook? Ada yang kasih komentar? Oh, belum ada yang kasih komentar. Oh, boleh. Oh, oke. Coba aku cek dulu yang telepon WA. PC3. Oke, mari. Oke, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ki? Ujung Tanah. Pak Almit. Oke, Pak Almit, iya di Makassar, Ujung Tanah. Asik. Pak Almit. Nah, tadi kan Abang Jeffrey udah bilang bahwa ada banyak sekali bahan-bahan kan, rempah-rempahnya. Gitu. Boleh disebutkan yang Abang yang Pak Almit tahu, yang Abang tahu? Oke. Wah, Bang Almit. Halo. Boleh ya? Suruh ke FB aja. Oke. Sudah bisa dengar? Oke. Nah, kalau tadi Bang Almit menyimak ya, ini kan tadi Abang Jeffrey udah bilang banyak sekali itu rempah-rempahnya, banyak sekali bahan bakunya. Nah, yang ditahu, yang kira-kira yang kita tahu ada berapa yang kita tahu tadi bahan-bahan yang disebutkan? Yang mudah aja ya. Yang mudah. Silakan Bang. Ya, apa itu? Iya, apa bahannya? Silakan. Iya, apa itu? Daeng. Iya, Pak Almit. Apa bahannya kira-kira? Apa bahannya kalau tadi kita menyimak? Nanti dikasih minyak. Iya, bahannya apa tadi? Bahannya. Coba. Bang Jeffrey silakan. Ayah, begini Daeng. Sebutkan dari kalau memang kelewatan tadi, ini ada hadiah buat kita. Ini produksi baru ini, batch baru. Yang hangat saya kasih Ki. Terbagus, insyaallah. Itu sebutkan saja yang saya sebutkan 5. Bahannya minyak anoa yang tadi saya dari 5 ya. Ini bukan 1, jadi ada 4 yang kemungkinan benar biar mudah Ki. 1 daun bidara, 2 jahe merah,
tiga pala, bawang putih, terus satunya kunyit. Yang mana yang bahan mie anoa? Oh. Betul. Kunyit yang tidak ada. Oke. Titip nomor alamat lengkap di FB Minyak Anoa boleh. Bukan, FB RRI Perompat. Oke. Alamatnya sama baru nomor telepon sebutkan tak? tag minyak gosok cap Anoa supaya saya bisa tahu alamat tak yang lengkap di. Iya. Kirim saja yang lengkap supaya dikirimkan Ki. Karena kalau tidak kirim lengkap itu nanti dikirimkan di ini ya, di WA-nya Perompat ya Pak Almit ya. Ya. Nanti dikirimkan. Iya. Ya. Kirim alamat lengkapnya, nanti minyaknya dikirim ke rumah tak. Oh. Iya ya. Oke. Tidak, nanti dikirimkan. Nanti dikirimkan. Tidak usah capek-capek, kami yang kirim. Iya. Dikirim alamatnya. Oke, Pak Ya. Almi terima kasih ya. Iya, selamat pagi. Salam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa lewat telepon WA boleh ya. Yang mau bergabung lewat telepon WA boleh. Satu sudah dapat ya, Pak. Udah dapat Pak Almit ya di ujung tanah. Terima kasih Pak Almit. Nanti kirim alamatnya di WA-nya Perompat RRI Makassar ya. Nanti segera langsung terbang itu minyaknya ke rumah tak. Ditunggu. Oke. Nah, Abang, apa sih sebenarnya maksudnya yang mau Abang tawarkan kepada kita semua bahwa ini loh, Indonesia tuh kan tadi kaya, sangat kaya. Kedua setelah Brasil, bukan saya yang bilang data. Okay. Brasil kan punya sumber hayati terbesar termasuk Amazonnya ya. Oh iya, hutan Indonesia Amazonnya, itu betul. kedua. Kita punya hutan Kalimantan kan? Banyak sekali Kalimantan, Sumatera. Itu terbesar kedua hayati. Bayangkan tuh. Makanya Anoa juga termasuk hewan langka yang harus dilindungi. Nah, itulah. Oleh PBB dari ICW namanya itu ada bagian di PBB itu yang untuk melindungi barang-barang hewan langka itu bahwa dia sudah dinyatakan endanger animal. Waduh, yang sudah mau punah. Ya. Bahkan memeliharanya pun tidak boleh. Harus di habitatnya langsung ya. Ya, tidak boleh kita pelihara sembarang, terus tidak boleh diburu, tidak boleh dimakan. Karena kan ada hukumnya. Ada hukumnya. Tidak boleh. Saking sudah mau punah. Enak ya kalau kita ngomong sama wartawan ya. Ini ada informasi-informasi yang bisa kita bagi. Nomor 2 di dunia. Nah, dari semua produk yang Abang hadirkan hari ini, apa sih sebenarnya misi, visi supaya maksudnya ini loh kita punya kekayaan yang wajib untuk kita lestarikan, untuk kita bisa pakai nikmati bersama-sama, menyehatkan bangsa. Iya, bahwa memang kearifan lokal kita ini kita manfaatkan sebenarnya. Kan makanya tidak salah Bapak Presiden terpilih itu mau memanfaatkan kandungan-kandungan lokal, pangan terutama. Nah, tidak ada bedanya dengan kami para produsen, warga juga, rakyat yang mengolah menjadi bisnis ya tanaman obat. Bahwa ini tanaman ini berefek sekali besar ya. Bahkan bisa membawa kesejahteraan. Makanya ini kami dalam rangka ini juga memang kami mau bilang bahwa kami lagi ada perubahan kemasan supaya mitra-mitra baru kami tertambah. Bahkan mitra saya kan tuh ada ibu-ibu, ada yang guru untuk nambah penghasilan, ada mahasiswa. Bahkan nanti insya Allah rencana kami mau buat Anoa Baby Oil, minyak telon. Lengkap. Artinya bahwa kami memanfaatkan betul potensi lokal. Supaya berefek ekonomi dan kesehatan. Betul. Begitu. Oke, bangsanya sehat, jiwanya sehat, pasti maju ya. Insya Allah maju. Amin. Oke. Nah, berarti udah terbang kemana aja nih ininya? Ke pelanggan. Pelanggan itu hanya ada di Amerika, Australia. Pelanggan tetap ya, tinggal di sana. Saking dia tidak mau minyak lain, dia bawa. Dia bawa kemarin 3 lusin. Ini mau habis lagi. Jadi gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Ya, dia pakai sejak ayah saya dulu. Dari kecil semenjak ayah saya dari produksi. Papa, dari ayahnya. Oke. Dia pakai sampai saya yang produksi dia masih pakai. Betul-betul sudah melengket ya. Iya, semoga misalnya Allah mendengar doanya Abang ini bukan cuma produk tapi Abang juga akan terbang ke sana ya. Amin. Ke Amerika.
Amin, Ya. amin. Mitra ada di Masohi, Maluku. Oh iya, untuk semua mitra abang yang mungkin saat ini menonton kami, Manado, iya. terus di Salam-salam. di mana lagi ini, di Maros, Toraja. Tidak semua ya, di Papua ada. Nah, kalau bisa dibayangkan kalau semua provinsi, Iya, ya, jadi bisa disentuh di ini. artinya besar sekali potensinya. Betul, Sangat betul. besar. Iya, makanya maksudnya ini kan sekaligus juga maksudnya abang juga maksudnya sudah ada investasi ke akhirat juga bang ya. Ya, artinya bahwa kami memudahkan orang ya. Iya. Kami mudahkan, jadi ini juga tidak membawa manfaat secara uang semata, tapi dengan memudahkan orang kita juga memudahkan untuk dia mau meraih kesehatan secara dari luar. Ini kan herbal cairan luar, COL, cairan obat luar, atau orang Indonesia sebutnya minyak balur, minyak urut, minyak pijat, kan cairan dia. Tapi dari luar. Nah, sementara kan ada memang herbal atau jamu cairan dalam atau dalam berbentuk padat. Begitu. Nah, kadang juga kalau orang tersebut memang tidak, saya selalu bilang ke mitra-mitra bahwa kita mudahkan saja orang. Kalau dia tidak mau, tidak sanggup, kasih diskon besar saja. Tidak harus begini harganya. Tidak harus begini, tapi tetap kita mudahkan. Ada hal-hal khusus yang kita mudahkan. Rezeki udah nggak akan tertukar lah, rezeki udah diatur bang ya. Ya, nggak usah takut ya. Rezeki itu tidak tertukar dan rezeki itu harus kita raih. Oke. Aku setuju ketika abang bilang ketika kita memudahkan orang, pasti langkah kita juga akan dimudahkan ya. Ya. Oke. Terus pesan apa nih maksudnya untuk sahabat budaya kita nih, teman-teman budaya ini kan bersentuhan juga dengan budaya ya. Kira-kira maksudnya pesan-pesan budaya apa yang ingin abang bagi untuk kita? Kalau saya sih, saya lebih kepada orang-orang, warga, masyarakat sesama kita ini yang mau terjun dalam dunia herbal ya. Itu satu, jangan menyerah. Kedua, harus tahu tips dan trik. Tapi dari semua itu hasrat. Hasrat. Karena apapun, berapapun uang yang kita miliki, kalau kita tidak ada hasrat di situ, habis. Iya kan? Atau kedua hasrat, ketiga itu jaga kepercayaan. Sebesar berapapun uang, terus kalau yang tidak ada mau kerja sama kita, bikin apa itu uang? Tapi walaupun tidak ada uang, tapi kepercayaan kita dipegang, itu akan disuruh pegang perusahaan A, pegang ini pasti jadi. Akan datang. Itu sudah contoh ribuan ya. Dari zaman Nabi dulu kan kita dibilang itu harus jujur. Jangan berbohong. Jangan mencuri, jangan ambil haknya orang. Laksanakan saja pelan itu. Nah, itulah petua budaya ya. Ya, ini yang saya bilang. Kedua, mari kita galakan penggunaan jamu atau herbal. Karena mau buat apa beli jamu-jamu dari luar? Makanya kan saya agak gedek ya. Gedek itu ini gregetan. Garam dari ini, jujur saya bilang garam dari Himalaya. Garam dari Himalaya. Memang Indonesia miskin garam. Ini coba tuh. Kalau kan yang penting dilihat itu komposisi. Contoh herbal dari Malaysia, masya Allah. Kita ini kedua, Malaysia nggak ada apa-apanya, tetangga kita itu. Kedua setelah Brasil. Halo. Ada puluhan ribu tanaman obat, baru berapa? Baru ratusan yang digunakan. Halo. Dari Amerika, makanya saya agak gedeg gitu. Nah, ini Indonesia loh. Ini Indonesia. Amerika nggak ada apa-apanya. Orang kita kedua setelah Brasil. Halo kan. Herbal juga kita lebih bagus dari Cina, tapi Cina yang memanfaatkan, dia membudidayakan. Nah, coba kalau kita juga budidayakan. Ya, itu dia. Karena pasti itu, pasti bukan lagi bilang mungkin akan menyerap tenaga kerja. Kayak kami ini membuka ya. Kalau kami ini sebentar lagi produksi banyak yang baru, mungkin kami akan merekrut 2 tenaga kerja baru. Yang selama ini kan sudah ada, kayak apoteker. Kami kan harus gaji apoteker. Gandeng ya. Kalau ada tanaman sudah ada izin edar, itu kita diwajibkan oleh dinas kesehatan untuk punya apoteker. Jadi nggak main-main kalau sudah punya izin edar, nggak boleh tidak. Kan kita gaji orang, kita itu kan juga berarti dia bagaimana bisa menyambung hidupnya. Belum jahenya petani saya beli. Palanya, biji palanya, cengkehnya, ya kan, bawang, lengkuas, daun sirih, banyak sekali nih. Lengkap ya. Wah.
Gitu. Jadi buat apa beli produk luar negeri? Kita punya loh, Indonesia kita punya banyak loh. Bahkan jauh lebih. Jahe disebut ginsengnya Indonesia. Jadi buat apa pakai ginseng? Ini saya mau bilang secara ekstrim ya. Buat apa ginseng Korea sana? Apaan? Jahe nggak kalah loh jahe. Itu bisa dalam beberapa penelitian itu bisa bisa menstabilkan darah dan juga bisa menghindari diabetes. Bahkan bisa meningkatkan libido. Oke. Yang penting herbal itu minumnya teratur rutin, biar sedikit, jangan langsung banyak. Jadi racun juga itu. Betul. Nggak boleh. Jadi nggak sembarangan nih. Minum ini sembarang diminum, baru minumnya nggak ketaker gitu. Abang Jeffy terima kasih ya sudah berbagi bersama kita. Semoga bermanfaat ya. Amin. Buat pendengar RRI. Iya, amin. Oh, ya. Ini kayaknya mungkin mereka lagi holiday kan, lagi liburan gitu ya. Oke. Terima kasih. Semakin sukses, semakin bawa berkah untuk kita semua, untuk sama kita. Sahabat budaya terima kasih banyak. Aku pamit dulu. Nanti setelah ini ada program Bahasa Jawa. Jangan kemana-mana.
makna Pro 4.